Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam kesempatan indah ini melalui program Naikol GPIB. Saya Pendeta Agus Sugiarto dari GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta menyapa sahabat GPIB melalui pelayanan firman dan doa di kesempatan ini. Mari sebelum kita bersama-sama masuk dalam istirahat di malam ini, firman Tuhan kita renungkan, kita bersama-sama bersatu dalam doa sebelum merenungkannya. Mari berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan indah ini. Sebelum kami masuk di dalam istirahat di malam ini, kami kembali berkesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, sehingga kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Bersabdalah, kami mendengarkannya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita membuka surat kepada orang Ibrani. Surat kepada orang Ibrani, Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang keempat. Ibrani pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua hingga ayat yang keempat. Saya membacakan kutipan ini untuk kita semua. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pergumulan dialami oleh komunitas Kristen yang menerima surat ini. Mereka adalah komunitas Kristen Yahudi yang terdiaspora dan terimbas seiring dengan maklumat dari Nero, Kaisar Nero, yang memerintahkan untuk mengeksekusi, mencari dan menemukan komunitas Kristen dimanapun, seiring dengan peristiwa 2/3 kota Roma yang luluh lantah dimakan api dan menjadi lautan api. Sekitar 64 Masehi itu adalah persoalan dan pergumulan berat yang dialami oleh komunitas Kristen Yahudi ini seiring dengan peristiwa yang harus mereka pikul. Sebagai yang terdiaspora, kaum migran yang berada di beragam tempat juga terimbas dengan maklumat dari Kaisar Nero ini untuk mencari dan menemukan kekristenan dimanapun seiring dengan upaya mempersekusi. Masa kelam yang tidak mudah untuk dilalui, berupaya untuk bisa bertahan dalam situasi itu, dan komunitas Kristen Yahudi ini bergumul dengan identitas mereka karena kekristenan dicari untuk dieksekusi. Apapun adalah mereka yang kemudian merindu untuk kembali kepada iman keyahudian mereka dan melepas akan kekristenan, karena kekristenan identik dengan persekusi dan aniaya. Surat ini kemudian beredar di antara komunitas Kristen itu, yang kemudian diminta untuk resilient dan bertahan di tengah-tengah kelamnya kehidupan sebagai konsekuensi atas kekristenan yang harus disandang. Dan apa yang disampaikan adalah sebuah penguatan dan peneguhan untuk tetap percaya kepada janji penyertaan Tuhan dan berkomitmen dengan penuh tanggung jawab apapun konsekuensi yang diterima seiring dengan kekristenan yang harus disandang, untuk siap dan menerima
termasuk di dalamnya tereksekusi seiring dengan proses persekusi yang tak mudah harus dilalui. Bagi orang-orang Yahudi, malakh dan malaikat, heavenly host, adalah mereka yang kemudian ditugaskan untuk memberitakan regulum fidei, ukuran iman yang terliterasi dalam beragam macam dokumen aturan-aturan yang secara khusus dikompilasi dan melalui Musa diterima. Dan bagi kekristenan Yahudi pada waktu itu, yang kemudian melepas jabatan kekristenan dan kekristenan yang disandang itu, mereka rindu untuk kembali kepada iman keyahudian tanpa lagi ada kekristenan yang mewarnai hari-hari, dan melihat tentang apa yang kemudian telah diwariskan melalui the living book of Moses, paling tidak aturan-aturan keagamaan yang di dalamnya keyahudian memaknainya dengan utuh tanpa lagi ada dalam tanda petik kekristenan dan identitas kekristenan dalam kehidupan mereka. Konsekuensi yang harus mereka terima seiring dengan aniaya yang harus dipikul. Dan surat ini datang memberikan penguatan agar kelompok kekristenan itu bisa bertahan dan tetap berkomitmen dengan penuh tanggung jawab atas iman Kristen yang sudah mereka peluk, yang kemudian di dalamnya ketika itu disandang dalam keseharian mereka berisiko teraniaya. Apa yang kemudian dilukiskan dengan mengatakan sekarang tidak lagi melalui malak para malaikat itu, heavenly host itu, tapi justru ketika Allah sendiri telah menyapa, sehingga regulum fidei, ukuran iman itu tak lagi hanya sederetan huruf, frase, kata, dan menjadi dokumen melalui aturan-aturan yang diterima, tapi lebih daripada itu Allah sendiri yang telah menyapa lewat inkarnasi di dalam Yesus Kristus, sehingga apa yang dilihat bukan hanya sekedar gulungan-gulungan kitab dan aturan-aturan yang di dalamnya. Apa yang mereka alami adalah sebagai bagian dari kekuatan untuk bisa bertahan tanpa lagi ada kekristenan di dalam hidup mereka. Surat ini meneguhkan untuk selalu punya penguatan, tidak lagi hanya sekedar deretan huruf, frase, kata, dan kalimat yang menjadi regulum fidei dengan kumpulan kitab-kitab dan aturan-aturan itu, tapi Allah yang kemudian sudah hadir, berinkarnasi, bahkan menyatakan cintanya itu lewat Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Dan dilukiskan bukan hanya tentang kumpulan dari aturan itu yang diliterasikan dan diajarkan, tapi tentang mereka yang telah melihat, mendengar, dan mengalami bahwa firman itu bukan hanya tentang sederetan huruf, kata, frase, dan kalimat, tapi tentang sebuah pengalaman, perjumpaan yang di dalamnya adalah Yesus Kristus sendiri, firman yang hidup itu sebagai wujud dari epifania dari Allah. Dan dalam Yesus Kristus mereka diminta untuk bertahan terhadap iman kekristenan yang di dalamnya membawa mereka kepada penganiayaan. Dan sekalipun memasuki fase itu sebagai yang teraniaya, surat ini menguatkan dan meneguhkan untuk sejatinya bertahanlah. Apa yang dialami tidak mudah bagi komunitas Yahudi Kristen ini. Tapi tentang pengalaman dari mereka yang telah melihat, mengalami sendiri, tak hanya sekedar mendengar tentang sederetan aturan-aturan itu, tapi tentang sebuah pengalaman di dalam dan bersama-sama dengan Allah yang telah hadir dan menyapa dalam Yesus Kristus yang mereka saksikan sebagai Sang Juru Selamat. Tentang Allah yang di dalamnya menyatakan kemuliaannya itu melalui sebuah peristiwa epifania, ketika penyataan itu hadir di tengah-tengah realitas dan keseharian hidup yang di dalamnya saksi-saksi telah melihat, mendengar, dan menyaksikan dengan penuh komitmen risiko yang mereka tanggung, termasuk konsekuensi yang harus diterima dengan ceto, dengan gamblang, dengan tetar, dengan jelas mereka menyaksikannya dengan semua risiko yang harus diterima. Penguatan melalui surat ini
sejatinya adalah sebuah pemberian, penyataan kekuasaan, epifania yang hadir lewat sederetan peristiwa dan pengalaman yang bahkan dilukiskan sebagai tanda mujizat dengan berbagai-bagai penyataan kekuasaan itu. Epifania dari Allah sendiri yang berinkarnasi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman yang sejatinya kini hadir tidak lagi lewat sederetan kata, sekumpulan aturan dan hukum, tapi firman yang menyapa langsung dalam pribadi Yesus dengan semua realitas yang harus dihadapi, termasuk titik terendah dengan kelamnya hidup yang harus dipikul. Sahabat GPB yang Tuhan kasihi, kiranya epifania itu jugalah yang kita alami, seiring dengan Allah yang menyapa kita lewat pengalaman dan keseharian hidup. Kita memasuki malam ini, moga sedari pagi kala kita bangun dan memaknai sederetan peristiwa dan pengalaman yang kita hayati di hari ini adalah epifania kecil yang kita alami, karena sejatinya firman hadir tidak lagi hanya sederetan huruf, frase, kata, dan kalimat, apalagi hadir dengan sebuah kumpulan hukum-hukum yang di dalamnya aturan itu diterima, tapi tentang firman yang menyapa dalam diri Yesus Kristus yang di dalamnya konsekuensi yang diterima dengan sekalipun adalah derita dan aniaya, kekuatan, penguatan, dan peneguhan hadir bersama-sama dengan Kristus Yesus sendiri. Kiranya kita kembali kepada komitmen dan tanggung jawab kita atas sebuah pengalaman dan peristiwa yang mungkin membuat kita kecut dan tawar hati, atas sebuah refleksi di sepanjang hari ini yang sudah kita lalui, dalam lelah, takut, cemas, ataupun tawar hati. Moga kita tidak terhitung sebagai yang lalai, atau yang kemudian mengabaikan, tak acuh atas kehadiran Allah yang telah menyapa kita dalam beragam peristiwa yang sejatinya sudah kita alami. Dan moga kita terhitung sebagai yang mawas diri dan menyadari itu, bahwa bukan hanya tentang sapaan dalam sederetan kata yang menguatkan, tapi pengalaman yang kita alami sendiri tentang Allah yang hadir dalam hidup kita. Sebuah penguatan untuk mengingat kepada komitmen dan tanggung jawab, karena sejatinya epifania, penyataan Allah telah terjadi dalam kehidupan kita. Dan moga itu menguatkan dan meneguhkan kita bahwa kita tidak akan pernah sendiri. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur dan istirahat pada malam hari ini, moga apa yang sudah kita alami adalah jejak-jejak epifania dan penyataan Tuhan sendiri atas kehidupan kita, lalu memberikan penguatan kepada komitmen dan tanggung jawab untuk tidak mengabaikan, bahkan melalaikan tentang kasih setia Tuhan dalam warna keseharian kita. Mari beristirahat dalam damai. Esok kita sambut kembali dengan kekuatan dan peneguhan tentang penyertaannya yang tak berkesudahan. Epifania, penyataan Tuhan sendiri. Dan ia hadir lewat pengalaman keseharian kita yang meneguhkan bahwa kita tidak sendiri. Tuhan menguatkan kita dengan penyataannya. Teguh dan berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam konsekuensi iman kekristenan yang harus kita sandang. Percayalah bahwa kita tidak sendiri. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Dan moga kita terhitung sebagai yang menerimanya, sebagai yang mengalami epifania itu, lalu melangkah dengan berani, dengan mantap, menyangsong hari esok dengan penuh pengharapan. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita untuk mengalami penyataan dan kemuliaan-Nya di hari-hari kehidupan kita, termasuk di dalamnya ketika kita memaknai kekristenan dengan semua konsekuensi yang harus kita terima karena kekristenan yang kita sandang dan kita maknai dalam kepenuhan dan segala bentuk hari-hari yang kita maknai setiap waktu. Selamat berjuang untuk itu dengan semua konsekuensi yang harus kita terima di dalam dan bersama-sama dengan Allah sendiri
yang telah berinkarnasi dalam Kristus Yesus dan menyatakan kemuliaannya dalam pengalaman keseharian kita. Epifania, penyataan yang menyertai kita bahwa kita tidak sendiri, tapi bersama-sama dengannya, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan kasihi, mari kembali kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk pengalaman keseharian yang sudah kami lalui. Terima kasih untuk setiap perjumpaan yang di dalamnya meneguhkan kami, untuk kami selalu ingat akan komitmen dan tanggung jawab menyandang kekristenan sebagai bagian dari identitas kami. Tak mudah Bapa, karena di dalamnya dia berisiko. Tapi kiranya kami dikuatkan dan diteguhkan, sama seperti kekristenan Yahudi yang mengalami peristiwa sulit di masa-masa persekusi dan penganiayaan. Pada masa-masa mereka mencoba untuk melepaskan identitas kekristenan mereka karena konsekuensi yang harus mereka terima, aniaya dan dieksekusi mati. Tapi biarlah bahwa penguatan yang kembali meneguhkan dan menguatkan mereka bahwa mereka tidak sendiri, bahwa telah hadir banyak saksi yang menyatakan bahwa tanda-tanda, mujizat-mujizat dan berbagai-bagai penyataan kekuasaan serta karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikan meneguhkan tentang kekristenan yang hadir dengan kesaksian tentang cinta Tuhan yang tak berkesudahan dan kemartiran yang menjadi warna dalam sejarah gereja. Sungguh-sungguh kiranya menguatkan dan meneguhkan kami bahwa kami tidak sendiri, sehingga dengan konsekuensi yang harus kami terima karena kekristenan yang kami sandang. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami tak takut untuk melihat semua pengalaman dan realitas kami dan tetap percaya bahwa di dalam Engkau kami tak pernah sendiri. Epifania itu terjadi dan penyataan kemuliaan itu menjadi bagian kami seiring dengan kekuatan kami untuk bertahan karena kekristenan yang kami maknai di hari-hari kehidupan kami. Dan sebelum kami beristirahat malam hari ini, moga adalah kami yang melihat kasih sayang dan cinta Tuhan itu. Epifania kecil yang boleh kami alami sebagai bagian dari penyataan-Mu bahwa kami tidak pernah sendiri, tapi firman itu telah menjadi daging dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, yang di dalamnya menguatkan dan meneguhkan perjalanan kami bahwa kami tidak sendiri. Terima kasih untuk pengalaman dan perjumpaan kami di hari ini. Kiranya kami memasuki malam hari ini dengan pengharapan untuk kembali menyongsong hari esok dengan kekuatan dan cinta-Mu atas kami. Dan kami melangkah kembali untuk setiap janji yang Kau nyatakan bagi kami, bahwa apa yang boleh kami alami sebagai bagian dari pengalaman kami adalah pengalaman kebersamaan sebuah perjalanan dan persiarahan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah berinkarnasi dan menyatakan pengalaman iman yang di dalamnya adalah pengalaman iman kami dengan Engkau, dengan sebuah penyataan epifania di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kiranya kami tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sungguh-sungguh mulia dan besar itu, yang sejak dari semula telah disaksikan bagi kami, dan kami bertahan dengan semua konsekuensi yang kami terima atas dan di dalam iman Kristen, yang di dalamnya kami peluk erat seiring dengan kami melangkah untuk menyaksikan kasih Kristus kepada siapapun juga. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk saudara-saudari, sahabat, teman, untuk peristiwa dan pengalaman bahwa kami tidak sendiri, tapi Engkau bersama-sama dengan kami. Dan biarlah kami sambut hari esok juga di dalam penyertaan dan kasih-Mu bagi kami. Terpujilah ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus yang telah mengaruniakan pemberian-pemberian yang terbaik di hari-hari kehidupan kami melalui tanda-tanda, mujizat-mujizat, kasih Allah yang meneguhkan kami bahwa kami tak sendiri. Kiranya kesaksian kami jelas tentang penyertaan-Mu dan keberanian kami untuk bersaksi bukan karena kompetensi kami, tapi penyertaan dan epifania penyataanmu bahwa kuasa-Mu beserta kami dan kami tak pernah sendiri. Terpujilah ya Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi,
Kiranya kita memasuki malam hari ini di dalam janji penyertaan Tuhan, sembari percaya tentang penyertaannya yang tak berkesudahan. Sambutlah hari esok dengan berpengharapan bahwa Ia bersama-sama dengan kita untuk memaknainya dengan gembira. Tuhan memberkati kita semua. Amin.